Dadi niat nyambet gawe gen iso sedekah ngoten insyaallah mungkin digampangno. Gawe tenanan bukan hanya untuk kebutuhannya namun diniatkan untuk juga mencukupi kebutuhan orang lain. Sejak awal sudah seperti itu. Bagian daripada hasil bekerja saya ini akan saya berikan nanti kepada orang-orang yang butuhkan. Pak, kok sampean sejak awal niatkan seperti itu? Insya Allah diberi kelancaran. Tapi kalau hanya yang dipikir dirinya, wah saya sudah saya di ini saja sudah cukup. Yang penting saya cukup sudah. Akhirnya nggih mboten sepiro hasilnya. Tapi lek diniatkan tidak hanya untuk diri sendiri, juga untuk orang lain, insya Allah hasilnya banyak, hasilnya melimpah. Usahanya akhirnya bisa menjadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna lil insani fi ilmihi arba'ata ahwalin khahalihi fiktina'il amwali. Manusia dalam ilmunya itu ada 4 keadaan. Manusia dalam mencari hartanya dalam mencari ilmunya ada 4 keadaan sebagaimana dalam mencari harta. Jadi golek ilmu niku ada persamaannya dengan mencari harta. Ada 4 fase tingkatan dalam mencari ilmu sebagaimana ada 4 fase dalam mencari harta. Itli sahibil mal hala istifadatin. Litli sahibil mal khalu istifadatin. Ya fayakunu atau fayakuna muktasiban. Fase yang pertama adalah fase mencari, fase mengumpulkan. Bagaimana bisa punya, memiliki harta yang diinginkan. Makanya orang kalau ndak mau bekerja, turu mawon, ya ndak akan bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ada fase ini, fase harus mau bekerja. Kalau tani ya tani, kalau mengajar ya mengajar, kalau pengusaha ya pengusaha, ya tetap harus dilakoni sebagai bentuk ikhtiar, ikhtiar yang dilakukan. Kalau ingin mendapatkan harta ya harus mau bekerja. Min ayyi wajhin kana, ya dari sisi apapun fase mau bekerja dan harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Man jada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh maka akan berhasil. Orang kok tidak berhasil itu bukan karena sudah sungguh-sungguh tidak berhasil, tapi lebih karena tidak mau sungguh-sungguh. Orangnya pemalas, tidak gelem kangelan, inginnya itu yang instan, golek penai ngoten to. Akhirnya nggih ndak bisa berhasil. Yang lainnya sudah sukses, tetap dalam situasi yang sulit. Jangan salahkan keadaan, salahkan diri sendiri yang tidak mau kerja keras. Golek penake dhewe. Ora gelem kangelan. Kalau mau berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa berhasil. Keadaannya akan berubah. Fayakunu muktasiban, kalau dia kondisinya memang sedang mencari, maka dia harus bekerja. Ini yang pertama. Orang yang punya harta, itu fase yang pertama adalah fase bekerja. Setelah bekerja, nanti berhasil. Dalam urusan ini, kita harus sesuai dengan yang kita bisa, kemampuan kita seperti apa. Kalau memang kita belum bisa melakukan sesuatu, ya tentunya kita harus belajar.
belajar untuk bisa melakukan sesuatu tersebut. Fase yang kedua, wahalu idkharin, lan tingkah nyimpen, lima maring barang iktasabahu kang ngasilake sopo sahibul mal ing ma. Fase yang kedua, fase menabung, fase mengumpulkan. Kalau sudah bekerja, bekerjanya sungguh-sungguh, akan mendapatkan hasil, hasilnya otomatis dikumpulkan. Fase mengumpulkan hasil yang telah didapatkan. Fase yang ketiga, kalau sudah fase menghasilkan, yuki fayakunu bihi khaniyan anis su'al. Kalau sudah bisa menghasilkan, dia tidak akan meminta kepada orang lain. Tidak akan berharap pemberian orang, karena sudah menghasilkan. Orang kok tomak itu karena dia tidak mendapatkan penghasilan atau penghasilannya belum cukup. Kalau sudah cukup, maka lepas dari pengharapan kepada orang lain. Karena dia sudah kaya, dalam arti sudah tidak butuh orang untuk mencukupi kebutuhannya, dia sendiri sudah mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Wahalu ingfakin ala nafsihi fayakuna mungtafian. Kalau sudah dapat harta dikumpulkan, akhirnya digunakan untuk kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan, sandang, pangan, papan, untuk yang lainnya yang dibutuhkan, karena ada uang. Kenapa ada uang? Karena ada usaha yang dilakukan dengan maksimal. Usaha dilakukan, kemudian ada hasil, hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Maka yang pertama ini yang menjadi masalah. Kesungguhan yang kurang akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan karena kurangnya penghasilan. Nanti kalau diurutkan ngeten, kurangnya, tidak tercukupinya kebutuhan karena kurangnya penghasilan ya karena kurangnya usaha yang dilakukan. Ini pada umumnya. Fayakuna mungtafian, fayakuna mongko ono sapa sahib bihi kelawan mal, kelawan hartanya itu iku mungtafian, wong kang ngalap manfaat. Akhirnya bisa menggunakan hartanya untuk kebutuhannya, hanya saja sebatas dirinya, tidak bisa berbagi dengan yang lainnya karena hanya untuk mencukupi kebutuhannya saja. Wahalu batlin, lan tingkah nyerahake liharihi maring sakliyane sahib, karena dia memiliki harta yang lebih dari yang dibutuhkan, maka dia berbagi dengan yang lainnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Mau sedekah, mau infak, mau menyantuni, mau jadi donatur dan lain sebagainya. Ini kan karena memang kebutuhan untuk pribadinya alhamdulillah sudah terpenuhi. Akhirnya dia bisa memanfaatkan harta bendanya untuk dibagi kepada yang lainnya. Kita harus bisa seperti itu, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Jadi niat nyambet gawe geniso sodakoh, dan insyaallah mungkin digampang no. Gaya tenanan bukan hanya untuk kebutuhannya, namun diniatkan untuk juga mencukupi kebutuhan orang lain. Sejak awal sudah seperti itu. Bagian daripada hasil bekerja saya ini akan saya berikan nanti kepada orang-orang yang butuhkan. Saya berikan kepada masjid mushola misalkan,
saya berikan pada apa. Kok sampean sejak awal niatkan seperti itu, insya Allah diberi kelancaran. Tapi kalau hanya yang dipikir dirinya, wah saya sudah saya seperti ini saja sudah cukup. Yang penting saya cukup sudah. Akhirnya nggih mboten sepiro hasilnya. Tapi lek diniatkan tidak hanya untuk diri sendiri, juga untuk orang lain, insya Allah hasilnya banyak, hasilnya melimpah. Ya, usahanya akhirnya bisa menjadi besar. Ya, niat bukan untuk diri sendiri, namun juga untuk orang lain. Orang yang seperti ini fayakunu bihi sakiyan mutafaddilan. Fayakuna mongko sebabe ana sapa sahib bihi kelawan badlun liharihi ana iku sakiyan wong kang loman, mutafaddilan wong kang gawe krana Allah. Tatawwu ya, termasuk orang yang loman dan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah atau wong kang paring kanugrahan. Wasakha ikta yambahi lima yambahi wa tahtahu anwaun wa tafadul wa tatawwu. Usahian wong kang luman mutafaddilan wong kang gawe kesunahan. Wa huwa asrafu ahwalihi wa huwa tabadlun li ghairihi iku asrafu ahwalihi luweh mulyane pira-pira tingkai sahibul mal. Hati yang bisa berbagi dengan orang lain itu merupakan orang yang paling utama dari sekian fase yang ada. Jadi fase yang pertama fase bekerja, ini harus sungguh-sungguh ya. Fase yang kedua fase mendapatkan hasil, dikumpulkan. Cara wong biyen kudu sing gemi ngono to. Kudu sing napa nggih, kudu sing iso nyimpen nggih. Harus hati-hati dalam menggunakan. Yang ketiga fase menggunakan untuk kebutuhannya. Yang keempat fase berbagi dengan orang lain. Ketika memang kebutuhannya sudah terpenuhi, secara umum kan seperti itu. Dan kalanya orang yang sebenarnya belum terpenuhi, namun dia memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga dia tidak eman-eman untuk memberikan kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.